Amin. Haleluya, haleluya. Sama-sama yuk taruh tangan kanan kita di dada. Teman-teman yang ada di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom, letakkan tangan kananmu di dada, sama-sama bilang sama saya percaya Tuhan Yesus bela hidup saya. Ayo, sama-sama bilang sama saya percaya Tuhan Yesus bela hidup saya. Ketik di kolom komentar, Tuhan yang bela perkara saya. Apapun masalahmu hari-hari ini, kalau kau bilang Tuhan aku udah gak kuat, ini waktunya kau berserah juga. Memang ada waktunya Tuhan mengizinkan setiap kita masalah, ada pencobaan, ada tantangan, ada badai, supaya kita semakin bersandar sama Tuhan. Dan Alkitab memberikan jaminan orang yang bersandar kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Kita percaya kok, tidak ada perkara yang terlalu rumit yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Amin. Tidak ada perkara yang terlalu besar, yang terlalu sulit, yang tidak bisa Tuhan campur tangan di dalamnya. Asalkan kau mau berserah. Tuhan, aku bawa pergumulanku, Tuhan, aku bawa rumah tanggaku, Tuhan, aku bawa ekonomiku, Tuhan, aku bawa usaha dagang bisnisku, Tuhan, aku bawa masa depanku dalam tangan Tuhan, karena aku percaya pembelaanku datangnya dari Tuhan. Haleluya. Pembelaan saudara dan saya itu datangnya dari Tuhan. Jangan mengandalkan manusia, stop mengandalkan manusia. Alkitab katakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Haleluya. Yesus kita dahsyat. Amin. Ambil Alkitab kita sama-sama di rumah kita masing-masing. Saudara, hari ini kita ada dalam Ulangan pasal yang ke-6. Ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Ulangan pasal yang ke-6, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Perhatikan firman Tuhan di sana. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu, apa yang diberikan? Kota-kota yang besar, kota-kota yang baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami, dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, perhatikan ayat 12, maka berhati-hatilah. Sama-sama bilang sama saya harus berhati-hati. Sama-sama ketik di kolom komentar, hati-hati. Saudara, pesan ini penting buat setiap kita untuk kita sadari. Karena kalau firman Tuhan bilang berhati-hatilah, kalau firman Tuhan bilang waspadalah, kalau firman Tuhan bilang berjaga-jagalah, berarti ini pesan yang sangat harus kita perhatikan. Jangan lengah. Firman Tuhan bilang maka berhati-hatilah. Akan apa? Supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan dari rumah budak. Jadi Tuhan sampaikan kepada Musa untuk diingatkan kepada bangsa Israel. Nah, kalau nanti ketika Tuhan bawa kamu keluar, ketika Tuhan bawa kamu masuk ke tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madunya, dan kamu sudah menempati rumah-rumahmu, yaitu rumah-rumah yang diisi dengan berbagai bahan yang baik, yang tidak engkau usahakan. Tuhan kau diberikan kepadamu kebun-kebun yang tidak engkau tanami, yang tapi berbuah sendirinya, segala sesuatu yang tidak engkau usahakan tapi ada dengan sendirinya. Maka hati-hatilah, jangan engkau melupakan. Karena seringkali manusia kalau udah duduk lupa berdiri, ya kan? Seringkali manusia kalau udah dapat sesuatu yang enak itu lupa sama apa yang pernah dialami kemarin. Nah, pesan firman Tuhan hari ini kita diingatkan, saudara. Terlalu mudah untuk Tuhan memberkati hidup saudara dan saya. Terlalu mudah untuk Tuhan menjawab doa saudara dan saya. Terlalu mudah Tuhan memutarbalikkan keadaan saudara dan saya. Terlalu mudah bagi Tuhan. Hanya terkadang Tuhan mau bentuk karakter kita terlebih dahulu. Supaya ketika kita mengalami pertolongan Tuhan, kita nggak pergi meninggalkan.
harus ada. Proses itu harus ada. Karena proses pembentukan itu melatih mental kita. Sama-sama bilang sama saya, melatih mental saya. Supaya nggak jadi anak-anak gampang, Alkitab katakan. Iya kan? Anak-anak gampang ketika kita mengalami berkat-berkat Tuhan, kita lupa kepada pemberi berkatnya. Kita hanya bermain-main dengan berkatnya. Sampai kita lupa akan punya waktu terhadap sang pemberi. Itu sebabnya firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada bangsa Israel pada saat itu dan kepada setiap kita di hari ini. Kalau nanti Tuhan sudah jawab doa saudara dan saya, kalau nanti Tuhan sudah pulihkan rumah tangga saudara dan saya, kalau nanti Tuhan sudah angkat hidup derajatmu, kalau nanti Tuhan sudah promosikan usaha dalam jabatanmu, jangan lupakan Tuhan. Ketik di kolom komentar, saya nggak boleh lupakan Tuhan. Ayo, teman-teman di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom, ketik di kolom komentar, saya nggak boleh lupakan Tuhan. Jangan nanti ketika udah diberkati, ketika udah dijawab doanya, di mana nih nggak dapat datang di gereja, nggak pernah berdoa, ditanya di mana, lupa maaf lagi sibuk. Karena hari ini kita diingatkan satu hal penting untuk kita berhati-hati. Waspadalah, berjaga-jagalah, jangan lengah. Melek rohani. Jangan buta rohani. Sehingga kita akhirnya jangan gampang sekali mudah terlena gitu. Sudah kisah 10 orang busa, saudara tahu berapa orang dari 10 orang busa yang disembuhkan Yesus datang berbalik untuk berterima kasih, untuk say thanks to Jesus. 1 dari 10. Kira-kira itulah perbandingan. Dari 10 orang yang dipulihkan Tuhan, 1 yang datang berbalik. Seringkali lupa. Sehingga itu sebabnya kenapa di zaman hakim-hakim, sudah dikasih contoh, itu perputaran tuh begitu aja tuh. Bangsa Israel jatuh di dalam dosa, Tuhan hukum, mereka bertobat, minta pertolongan Tuhan, Tuhan tolong, keadaan udah aman, berbalik lagi jatuh dalam dosa. Itu aja circle-nya. Karena keadaan kalau udah nyaman, lupa berdoa. Keadaan udah nyaman, lupa lagi cari Tuhan. Nanti kalau cari Tuhan pas lagi butuh aja. Jangan jadikan Tuhan seperti mesin ATM. Ya ketika kita butuh baru kita datang. Jangan jadikan Tuhan sebagai ban serep yang kita perlukan baru kita ganti. No. Pastikan dalam hidup ini susah senang cari Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, susah senang cari Tuhan. Ada masalah, nggak ada masalah, cari Tuhan. Oke? Dihianati atau dihibur, diberkati atau belum mengalami berkat, tetap cari Tuhan. Doa-doa dijawab, doa-doa belum dijawab, tetap cari Tuhan. Pesan ini kuat buat setiap kita. Ayat 12 bilang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan. Oh, jangan pernah melupakan Tuhan. Jadilah orang-orang yang tahu berterima kasih. Ya, jangan jadi orang-orang yang lupa kacang, lupa kulit. Jangan jadi orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Belajar, Tuhan terima kasih loh, Tuhan udah bela perkara saya. Tuhan terima kasih, Tuhan udah angkat hidup saya. Tuhan terima kasih, Tuhan udah sembuhkan saya. Sekarang apa yang bisa saya buat untuk Tuhan? Saya mau buat segala sesuatu untuk Tuhan. Itu orang yang tahu diri. Orang yang sadar diri. Orang yang mengerti bahwa saya hidup karena anugerah. Iya dong. Kan kita hidup nih karena anugerah. Saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara mengalami keselamatan. Sorga menjadi sebuah kepastian buat orang yang percaya Yesus. Lalu apa respon kita pada Tuhan Yesus? Yang mati buat saudara dan saya menebus kita. Alkitab katakan, Yesus mati berkorban buat kita ketika kita masih berdosa. Apa yang kita mau? Apa yang udah kita kerjakan? Apa yang udah kita lakukan? Betul, kita nggak bisa membalas pengorbanan Kristus, minimal do the best. Lakukan apa yang terbaik untuk hormat kemuliaan dan memuliakan nama Tuhan dalam hidup kita. Bukan justru sebaliknya. Hari ini kita diingatkan, maka apabila keadaanmu sudah baik, maka apabila doa-doamu sudah dijawab, maka apabila sakit penyakitmu sudah disembuhkan, maka apabila pembelaan Tuhan sudah nyata dalam kehidupanmu. Ayat 12 bilang, berhati-hati. Jangan engkau melupakan Tuhan Allah. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan.
Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Tuhan ingatkan kepada setiap kami untuk kami berhati-hati, berjaga-jaga, waspada. Kami tidak mau kecolongan. Sehingga ketika kami dipulihkan oleh Tuhan, kami mengalami berkat-berkat Tuhan, kami disembuhkan, kami diangkat hidup kami dibela perkara kami oleh Tuhan, bahkan doa-doa kami dijawab oleh Tuhan. Kami mau berjaga-jaga, kami mau berhati-hati. Agar kami tetap terus mengingat Tuhan. Agar kami tetap terus terikat, terhubung, terkoneksi dengan Tuhan. Karena kami percaya semua yang kami miliki berasal daripada Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami. Jadikan kami pribadi-pribadi orang-orang yang tahu diri, tahu berterima kasih. Hamba berdoa dimanapun umat Tuhan berada saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga setiap kami diingatkan kembali. Kalau mungkin hari-hari ini kami sudah jauh dari Tuhan. Kalau mungkin hari-hari ini kami datang kepada Tuhan hanya ketika kami mengalami masalah. Kami datang kepada Tuhan hanya ketika kami bercucuran air mata. Kami datang kepada Tuhan hanya ketika kami butuh sesuatu. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Hari ini kami diingatkan, kami disadarkan oleh Tuhan. Kapanpun, dimanapun, apapun keadaan kami perlu cari Tuhan. Susah senang kami butuh Tuhan. Ada masalah, nggak ada masalah, kami tetap perlu Tuhan. Karena dari Tuhan kami mengalami hidup. Oh, thank you Lord. Thank you Lord. Hamba berdoa menyerahkan umat-Mu satu persatu dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhan tolong setiap umat Tuhan. Sehingga ketika dalam keadaan baik, kami tidak boleh melupakan Tuhan. Tuhanlah memberikan segala yang baik dalam hidup kami. Anugerah keselamatan itu sudah dianugerahkan bagi kami. Bukan dengan perbuatan kami dapati. Bukan dengan amal ibadah kami dapatkan keselamatan. No. Semua karena kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Itu sebabnya biarlah kami terus diingatkan. Setiap hari kami terus disadarkan Tuhan. Segala sesuatu yang kami hadapi, kami jalani, kami gumuli, kami mau bawa kepada Tuhan. Dan kalaupun semua hal itu dijawab oleh Tuhan, kami tetap terus datang sama Tuhan. Untuk berterima kasih buat segala hal yang Tuhan sudah anugerahkan dalam hidup kami. Kami cuma mau berkata, Bapa, Engkau baik. Engkau baik dengan segala apa yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Engkau sungguh baik. Dan biarlah hati kami selalu terarah kepada Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang tahu diri, tahu berterima kasih. Firman sudah hamba bentangkan, hamba serahkan umat-Mu satu persatu dalam tangan Tuhan yang Tuhan tuntun kami, umat-Mu, Tuhan pimpin jalan kami. Sehingga hari-hari hidup kami terus dalam tuntunan Tuhan. Hari-hari hidup kami tetap terus ada dalam jalan-jalan Tuhan. Tuhan dengar setiap seru doa yang kami naikkan pagi hari ini. Kami berdoa bersatu hati dalam nama Yesus. Engkau yang menjawab setiap pokok doa kami yang pagi hari ini kami naikkan di rumah kami masing-masing. Allah, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Allah yang berperkara setiap kami ditolong Tuhan. Kami dibela Tuhan. Pernyataan Tuhan sempurna bagi kami. Tuhan, hamba berdoa, setiap doa yang menaikkan di kolom-kolom komentar, baik yang ada di Facebook, di Zoom, Instagram, maupun yang ada di TikTok, Tuhan menjawab setiap doa kami sempurna dan di dalam nama Yesus, tepat pada waktu-Mu yang ajaib. Bahkan hamba berdoa, ya Tuhan, rumah tangga anak-anak Tuhan diberkati, ekonomi, bisnis, pekerjaan, usaha, dagang, studi mereka diberkati dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa, Tuhan, kalau ada yang sakit, Tuhan jamah dan sembuh. Hari ini menjadi hari di mana Tuhan melawat setiap kami yang sakit. Karena kami percaya Tuhan penyembuh kami. Dan ingatkan kami, sekalipun Tuhan sudah sembuhkan kami tetap harus mencari Tuhan. Kami tetap harus bersekutu dan bersyukur kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Berkati setiap apapun yang kami kerjakan di sepanjang hari ini. Kami mau selalu hidup bergantung sama Tuhan. Kami mau selalu hidup mengandalkan Tuhan. Setiap pergumulan kami serahkan dalam tangan Tuhan yang kuat. Umat Tuhan yang menaikkan doa-doa mereka di rumah mereka masing-masing. Kami percaya di dalam nama Yesus ada kuasa, ada campur tangan Tuhan dinyatakan. Hamba berdoa secara khusus kalau ada di antara mereka yang pagi hari ini menyaksikan secara langsung di rumah mereka masing-masing. Mungkin mereka belum mengenal Yesus. Tuhan, hamba berdoa bagi mereka.
Tuhan jamah hati mereka agar mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Rasa haus, rasa lapar akan hadirat Tuhan. Tuhan yang penuhkan di hati mereka. Di dalam nama Yesus. Karena kami percaya di hari-hari akhir ini kami akan melihat kuasa Allah dinyatakan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Sertai langkah kami, sertai usaha dagang pekerjaan, studi bisnis kami di sepanjang hari ini. Kami mau berjalan dalam kuasa Tuhan. Kami mau berjalan dalam kuasa ucapan syukur. Kami mau menjadi pribadi-pribadi yang berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Sebab penolong kami hidup, pembela kami hidup. Dan Engkaulah Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkat-Mu ada atas setiap kami. Kami percaya apa yang kami doakan sudah kami terima. Kami teringat akan kota di mana kami tinggal. Kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Kota kami aman, kota kami damai, kota kami diberkati, ekonomi kota kami maju, bertumbuh. Bahkan kota kami diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus, bangsa kami Indonesia kami serahkan dalam tangan Tuhan. Allah yang memberkati bangsa kami Indonesia. Oh, kami ucapkan berkat pemimpin-pemimpin yang ada. Diberikan roh takut akan Tuhan. Bahkan kami berdoa secara khusus ya Tuhan. Biarlah ketika ada pelantikan kepemimpinan yang baru dalam waktu dekat ini, kami doa semua berjalan dengan aman, damai, kondusif. Segala niat rancangan orang jahat pemecah belah ruang bodoh kami patahkan dalam nama Yesus. Allah berdaulat atas bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Berkat-Mu ada atas setiap kami. Kami percaya kebenaran yang kami dengar, firman yang kami renungkan pagi hari ini mendapat tempat di hati kami. Dan kami percaya kami berjalan dalam kuasa, kami berjalan dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang berterima kasih buat segala hal yang kami sudah dapati dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkat-Mu ada atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Pagi hari ini kita diingatkan bahwa jangan kita lupa untuk tetap cari Tuhan. Karena itu hati-hatilah, waspadalah. Sehingga ketika keadaanmu baik, maka tetaplah bersyukur sama Tuhan. Keadaan kurang baik, tetap bersyukur sama Tuhan. Dari apapun keadaan kita, tetap bersyukur kepada Tuhan. Tetap mencari Tuhan. Tetap berterima kasih kepada Tuhan. Doa saya menyertai kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom.